Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang baru masuk ya teman-teman. Saya mulai aja untuk sosialisasi pada malam hari ini. Tujuan sosialisasi malam ini yaitu judul sosialisasi malam ini yaitu sosialisasi mengenai ketepatan identifikasi pasien. Nah, tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman semua petugas untuk dapat melakukan identifikasi kepada pasien secara tepat dan benar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Prama Sesari Saraswati selaku Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Keranggan, dan kemudian kepada teman-teman semua yang saya banggakan dan saya sayangi. Nah, untuk sosialisasi pada malam hari ini, pertama kali Aisyah akan melaksanakan pretest melalui aplikasi Mentimeter. Nanti mungkin teman-teman bisa masuk ya ke aplikasi Mentimeter. Sebentar Aisyah share screen. Ya. Di sini teman-teman bisa langsung masuk ke Mentimeter. Klik, mungkin bisa pergi ke ini ya, ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 55887005. Aisyah share ke Keranggan Kerja ya. Oke, udah lumayan banyak yang masuk ya. Oke, gas. Apa udah muncul ya di layar ya mentinya? Sudah masukin nama. Oke, sip. Teman-teman yang lain masih ditunggu, mungkin ada yang masih mau masuk, ya ditunggu ya. Langsung bergabung nggak? Langsung. Satu, Fitria. Ampun dah. Ada yang belum bisa masuk? Sudah Teh, udah ada gambar penguin. Oh ya, dihafalin gambarnya ya. Jadi nanti biar menang, kalau menang tahu dia yang menang. Nanti untuk teman-teman yang dengan 3 poin terbesar, insya Allah nanti ada hadiahnya. Itu 11 orang yang baru gabung itu. Iya, udah ada 11 orang. Gimana, mau langsung dimulai aja apa masih ada yang mau masuk, ada yang belum bisa masuk? Ada lagi nambah 1, 12. Benar, ini tadi bantau. Siapa? Bantal ini bantal dulunya nih ya. Saya tahu. Oke, langsung dimulai aja ya. Itu masih ada lagi. Sama aja, bukan punya speedy ini. Tidak bisa masuk. Karting, dua karting. Punya senjata Taiwan. Ngakuin. Yang orang dia akui. Ya. Oke, ada 12 orang.
Jadi 11 lagi nih ada yang ini. Mulai aja Kalisa, soalnya mungkin ada yang pakai HP nggak bisa dua login dia. Oke. Zoom sekalian browser. Oke. Kita masuk ya langsung ke soal, siap-siap buat teman-teman semuanya. Udah di depan HP-nya ya. Yuk, Ya lanjut. udah. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini nanti diwaktuin ya. Cepet-cepetan, klik. Oke, silakan dipilih. Waktunya 15 detik. Sudah berjalan. Ya, waktunya habis. Ya, sekarang kita lihat ya, siapa yang jawab, berapa yang jawab benar. Oke. Waduh, Oke, nomor satunya siapa itu? sengaja gue salah. Ya, kelihatan ya nomor satunya ya. Siapa? Sari ya? Sari siapa? Ya, lanjut ke soal kedua ya. Ih, Ngapa sih Ratu? Oke, lanjut soal Aku kedua. nggak bisa keluar. keluar punya aku. Iya, punya aku juga keluar. Oke, ada berapa sasaran keselamatan pasien? Oke, ada 6 orang yang jawab benar. Tunggu teh, Salam. punya keluar. Oke, kita lihat ya. Yang menang siapa sekarang yang memimpin? Masih siapa nih? Dr. Alif. Ya, Dokter Alif. Lanjut soal ketiga. Yuk, gas. Ratu udah nggak kuat nih. Oke, soal ketiga. Ketepatan identifikasi pasien merupakan sasaran keselamatan pasien yang keberapa? Oke, no. 6 orang jawab benar. Masuk ke ranking. Nomor satunya dilihat siapa yang paling cepat. Masih Dokter Alif. Tercepatnya masih Dokter Alif. Peringkat keduanya udah Mbak Mary menyusul, ketiga Dok Amel. Lanjut pertanyaan keempat. Manakah yang bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan identifikasi pasien? Oke, waktunya habis. Oh, yang jawab benar ada 3 orang ya, yang lainnya nggak menjawab ini. Kita lihat yang mimpin. Tercepat masih Dokter Alif, cuman peringkatnya Mbak Mary turun. Yang kedua Dok Amel, yang ketiga Mas Nugroho. Soal yang terakhir ya.
Soal kelima. Ya, komponennya. Oh, yang jawab benar ada 1. Alhamdulillah. Oke, kita lihat. Ini peringkat terakhir ya. Soal terakhir dan yang menang adalah jreng jreng jreng. Oke, selamat buat Dr. Alivia Sari. Dr. Alif juara 1 ya, juara 2-nya Dr. Amel, juara ketiganya Mas Nugroho. Oke, selamat. Ya, terima kasih. Kasih ya. Ingetin Aisyah ya juaranya, takut Aisyah lupa. Oke. Ya, untuk yang berikutnya kita langsung masuk ke materi ya teman-teman. Untuk materi sosialisasi ketepatan identifikasi pasien. Ya, pertama-tama, ya apa sih pasien safety itu? Gitu. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa sih pasien safety itu, kita lihat dulu video tentang pasien safety. Ya, ini videonya kita lihat. Ya. Udah kelihatan teman-teman? Udah. Oke. Oke, videonya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di situ kita bisa lihat kalau patient safety ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam puskesmas. Nah, salah satu dari
patient safety itu yaitu ketepatan identifikasi pasien yang akan disosialisasikan hari ini. Ya, lanjut ke, nah ini menurut Permenkes ya. Jadi keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen resiko, identifikasi, dan pengelolaan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Nah, ini ada 6 sasaran keselamatan pasien menurut Permenkes nomor 11. Yang pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien, kemudian yang kedua adalah peningkatan komunikasi efektif, yang ketiga peningkatan keamanan obat-obat high alert, kemudian yang keempat ada ketepatan untuk prosedur tindakan operasi, yang kelima meminimalkan resiko infeksi, dan yang keenam meminimalkan resiko pasien jatuh. Nah, untuk goal yang pertama itu yang seperti tadi kita lihat yaitu ketepatan identifikasi pasien. Nah, ketepatan identifikasi pasien adalah suatu sistem identifikasi kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien lainnya, sehingga memperlancar atau mempermudah dalam pemberian pelayanan terhadap pasien. Nah, kemudian tujuan dari identifikasi pasien itu sendiri, yang pertama yaitu memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan, kemudian yang kedua, menyelaraskan atau menyamakan layanan dan tindakan yang dibutuhkan pasien. Nah, komponen ketepatan pasien yang pertama yaitu ada gelang identitas. Di sini ada gelang identitas pasien terbagi menjadi dua. Yang pertama gelang identitas pasien itu sendiri, yang kedua gelang resiko pasien. Gelang identitas pasien terdiri dari dua warna. Warna yang pertama yaitu biru untuk laki-laki, yang kedua yaitu warna pink untuk perempuan. Kemudian untuk gelang resiko pasien di sini ada 3. Yang pertama kuning, ini untuk pasien resiko jatuh. Yang merah untuk pasien resiko alergi. Dan yang kemudian warna ungu yaitu untuk pasien dengan harapan hidup rendah atau DNR, do not resuscitation. Nah, yang kedua adalah komponennya itu berkas rekam medis. Tujuan dari berkas rekam medis itu yaitu untuk mencocokkan antara pasien kemudian dengan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Nah, kapan sih melakukan identifikasi pasien? Tadi ada ya di soal pretest. Yang pertama itu sebelum pengambilan darah. Yang kedua, sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk keperluan uji klinis. Yang ketiga, sebelum memberikan tindakan perawatan dan prosedur operasi. Dan yang kelima, bagi bayi baru lahir, yaitu biasanya di VK ya, atau dari kamar bayi, mau diantar ke kamar ibunya, itu dilakukan identifikasi sebelum mengantar bayi. Nah, bagaimana sih cara melakukan identifikasi pasien yang tepat? Nah, untuk pasien rawat jalan, di sini yang pertama langkahnya yaitu bisa ditanyakan nama pasien dan tanggal lahir dengan menggunakan identifikasi aktif, yaitu dengan tanya jawab langsung. Kemudian yang kedua dicocokkan dengan dokumen yang ada. Jadi bisa ditanyakan nama pasiennya, nama ibu siapa, kemudian tanggal lahirnya berapa. Kemudian untuk pasien rawat inap, pada pasien sadar ini bisa ditanyakan langsung sama seperti yang dirawat jalan tadi, ditanyakan nama pasien dan tanggal lahir pasien. Pasien diminta menyebutkan secara lengkap kemudian dicocokkan dengan rekam medis pasien. Kemudian untuk pasien tidak sadar bisa ditanyakan kepada keluarga atau pendamping. Atau jika memang tidak ada keluarga seperti misalnya di ruang ICU itu bisa ditanyakan. Itu bisa dilihat di bed ya, biasanya di bed pasien itu ada identitas pasien, nama pasien dan tempat tanggal lahir serta nomor rekam medis. Nah, untuk selanjutnya kita lihat video
pelaksanaan identifikasi pasiennya. Ya. Ya, apa udah terlihat teman-teman? Sudah. Oh ini mah yang udah kan?
itu dia videonya tadi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, speak up for patient safety. Ya. Ya, teman-teman, sekian sosialisasi dari Aisyah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang ketepatan identifikasi pasien. Oh iya, sebelum itu Aisyah mau menunjukkan nanti label identitas yang akan digunakan untuk kegiatan identifikasi pasien. Nah, untuk gelang identitas kan kita sudah ada ya di puskesmas, gelang warna biru, gelang warna pink untuk yang gelang identitas untuk pasiennya sendiri, sama gelang warna merah resiko jatuh, alergi. Warna kuning resiko jatuh, dan yang gelang untuk alerginya yang warna merah itu belum ada kalau nggak salah. Nah, ini untuk label identitasnya sendiri nanti sudah Aisyah buatkan. Jadi teman-teman nanti tinggal menuliskan nama pasien di sini di sebelahnya, kemudian tanggal lahir, nomor rekam medis, dan TMRP. TMRP itu sendiri adalah tanggal masuk ruang perawatan. Jadi kita tahu pasiennya itu sudah dirawat berapa lama di ruang perawatan. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk labelnya. Jadi nanti tinggal setelah dituliskan, dicabut, kemudian ditempel saja di gelang identitasnya. Ya, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah cukup ya berarti teman-teman? Ya. Sudah ya? Sudah. Cukup. Ya, alhamdulillah jika memang sosialisasi yang diberikan sudah cukup dimengerti oleh teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, dan ingatkan Aisyah tadi ya untuk 3 besar yang menang pretest, nanti hadiahnya pas ketemu Aisyah nanti Aisyah kasih. Oke. Oke, nah untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.